Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kamu tahu nggak, astronot adalah profesi yang cukup keren ya. Beberapa orang mungkin penasaran bagaimana sih caranya menjadi seorang astronot. Menjadi astronot mungkin jarang dicita-citakan banyak orang, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu juga bisa menjadi seorang astronot. Astronot adalah profesi yang cukup keren. Beberapa orang mungkin penasaran bagaimana sih caranya menjadi seorang astronot. Menjadi astronot mungkin jarang dicita-citakan kebanyakan orang, namun bukannya nggak mungkin bagi seseorang untuk mencobanya. Astronot dikenal sebagai seseorang yang pergi ke luar angkasa untuk menjalankan misi tertentu. Dan kali ini aku mau bahas tentang rahasia kehidupan astronot di luar angkasa. Tapi sebelum lanjut, aku mau kalian mengenal lebih jauh tentang astronot. Istilah astronot diterjemahkan menjadi pelaut antara bintang-bintang. Astronot adalah orang yang terlatih dan diberi perlengkapan khusus yang melakukan perjalanan ke luar angkasa sebagai bagian dari program luar angkasa. Sejak tahun 1959, astronot telah menjadi bagian dari program luar angkasa Amerika Serikat, National Aeronautics and Space Administration, lebih dikenal sebagai NASA. NASA memilih astronot dari beragam pelamar dengan berbagai latar belakang. Dari ribuan lamaran yang diterima, hanya sedikit yang terpilih untuk mengikuti program pelatihan intensif calon astronot. Astronot Amerika Serikat awal adalah personil militer yang memiliki pengalaman menerbangkan pesawat jet dan latar belakang teknik. Pada tahun 1964, ilmuwan astronot ditambahkan, membutuhkan gelar doktor di bidang kedokteran, teknik, fisika, kimia, atau biologi. Astronot biasanya dilatih oleh cabang militer seperti Angkatan Udara atau Angkatan Luar Angkasa atau Badan Antariksa Sipil. Astronot NASA masih diharuskan memiliki gelar master, tetapi lapangan telah dibuka untuk memperkerjakan guru sipil, dokter, jurnalis, dan lain-lain. Astronot komersial adalah tambahan baru-baru ini karena penerbangan luar angkasa yang didanai swasta sedang meningkat. Apa itu tugasnya astronot? Seorang astronot dilatih untuk menjadi pilot pesawat ruang angkasa atau terbang di dalamnya. Mereka biasanya dipilih dan dilatih di Johnson Space Center di Houston, TX, untuk bertugas di misi luar angkasa Amerika Serikat atau internasional. Setelah kamu menyelesaikan pelatihan, kamu kemudian harus dipilih untuk misi. Persyaratan menjadi seorang astronot itu apa sih? Mungkin di antara kalian ada yang bercita-cita menjadi seorang astronot, dan ini dia persyaratannya. Yang dipertimbangkan untuk astronot NASA adalah kamu harus menjadi warga negara Amerika Serikat. Kewarganegaraan ganda nggak apa-apa. Di luar itu, NASA menetapkan 3 persyaratan minimum untuk aplikasi astronot mereka. Pertama, pelamar harus memiliki gelar sarjana di bidang teknik, ilmu biologi atau fisika, ilmu komputer atau matematika. Dan yang kedua, kamu harus memiliki 3 tahun pengalaman profesional terkait atau 1000 jam uji coba. Pengalaman profesional itu bisa berupa mengajar atau waktu yang dihabiskan untuk mengejar gelar yang lebih tinggi. Dan ketiga, kamu harus bisa melewati sesuatu yang disebut fisik astronot berdurasi panjang NASA. Sebagai bagian dari fisik itu, kamu harus dapat menunjukkan penglihatan 20/20. Normalnya, nilai 6/6 merupakan tajam penglihatan. Optimal yang dimaksudkan sebagai objek dapat dilihat pada jarak 6 meter, sama seperti pada populasi mata normal. Dan apa aja persyaratan usia untuk menjadi seorang astronot? Mungkin aja kamu bakal kaget saat tahu bahwa nggak ada persyaratan usia untuk menjadi astronot. Tentu aja kamu harus cukup umur untuk memenuhi persyaratan profesional dan mampu lulus fisik. Rentang usia yang khas berkisar antara 26 hingga 46 tahun. Dan apa sih persyaratan fisiknya?
Juga nggak ada tipe tubuh khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang astronot, tetapi kamu harus mengenakan pakaian antariksa, disebut unit mobilitas ekstravehikular, yang dipakai para astronot untuk melakukan perjalanan luar angkasa. Dan ini nih, yang pasti banyak orang lain banyak banget yang kepo sama pertanyaan yang satu ini. Berapa sih gaji seorang astronot? Ya, gaji astronot akan tergantung pada status pekerjaan kamu di militer atau keahlian sebagai astronot sipil. Jika kamu adalah anggota militer, kamu tidak akan menerima gaji sebagai astronot. Kamu dibayar sesuai dengan pangkat militer. Astronot sipil dianggap pegawai pemerintah dan gaji didasarkan pada skala gaji federal untuk kelas GS13 sampai GS15. GS13 dapat menghasilkan hingga 103.309 US dollar per tahun atau setara dengan 1,48 miliar rupiah, dan itu per tahun ya. Dan sementara GS4 dapat memperoleh sebesar 122.077 US dollar atau setara dengan 1,75 miliar rupiah. Menurut federalpay.org, gaji GS15 tingkat atas adalah 143.598 US dollar per tahun atau setara dengan 2 miliar rupiah. Dan berapa lama sih menjadi seorang astronot? Sekitar 10 tahun, ya 10 tahun. Dan tahun-tahun tersebut dipecah ya, menjadi 4 tahun untuk kuliah, 2 tahun untuk gelar master, 2 tahun pengalaman profesional, dan kemudian 2 tahun di Korps Astronot NASA. Dan sekarang kita masuk ke rahasia kehidupan astronot di luar angkasa, yang mungkin kamu nggak tahu, atau mungkin banyak yang nggak tahu ya. Di sini kita akan informasikan rahasia-rahasia yang ada di luar angkasa saat kamu menjadi astronot tentunya. Yang pertama di sini, meninggal dunia di luar angkasa. Penerbangan astronot adalah hal yang memiliki perhitungan yang amat matang. Namun ternyata NASA lupa akan satu hal, yaitu menangani astronot yang meninggal dunia di luar angkasa. Sampai saat ini masih belum ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Apalagi angka kematian astronot di angkasa terbilang cukup tinggi ya. Ada salah satu cara yang pernah dicetuskan dengan membuang jasadnya di angkasa. Namun PBB telah melarang manusia untuk membuang sampah di angkasa, termasuk jasad manusia. Jika jasad astronot dibawa kembali ke bumi, juga belum dapat dilakukan karena memiliki faktor yang berbahaya saat penerbangannya. Yang kedua di sini, obat-obatan yang kurang efektif. Tahukah kamu bahwa obat-obatan yang kerap kita konsumsi saat kita lagi sakit, ternyata efeknya menjadi berkurang saat berada di angkasa luar? Menurut keterangannya, radiasi membuat obat-obatan yang dibawa dari bumi menjadi kurang efektif untuk mengakali. NASA tiap 6 bulan sekali mengganti obat-obatannya secara rutin. Dan karena itu, para astronot juga dituntut untuk rajin berolahraga demi menjaga kesehatan tubuh. Dan yang ketiga, meminum urin yang didaur ulang. Kita semua tahu bahwa di luar angkasa akses air bersih sangat sulit untuk didapatkan. Tapi para astronot telah memiliki solusinya dengan cara yang sedikit bikin merinding ya. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih, para astronot akan mendaur ulang urin mereka dengan menggunakan mesin khusus yang nantinya dapat digunakan untuk diminum kembali. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, massa otot tulang berkurang dan penuaan dini. Ternyata astronot di ruang angkasa memiliki ancaman yang cukup serius, di mana mereka dapat terdampak penuaan dini dan pengurangan massa otot dan tulang. Sejauh ini kurang lebih 2% massa tulang dan otot astronot itu akan hilang setiap bulannya. Selain itu, karena di ruang angkasa tidak ada gravitasi, hal ini membuat kulit para astronot jadi cepat menua. Untuk memperkecil dampak tersebut, para astronot dituntut untuk berolahraga minimal 2 jam per hari. Dan yang terakhir, sistem reproduksi kurang subur. Fakta lainnya mengenai hal reproduksi para astronot menjadi kurang subur. Meski begitu, sebenarnya hal ini masih menjadi perdebatan dan para peneliti ya. Perdebatan antar para peneliti maksudnya.
Hal ini diungkapkan berdasarkan sebuah eksperimen pada tikus yang digantung di atas lantai selama 6 minggu layaknya efek gravitasi di ruang angkasa. Dan hasil dari eksperimen tersebut membuat testis tikus menjadi lebih langsing dan sperma yang dihasilkan sangat rendah. Selain itu, eksperimen pada tikus betina yang dikirim di ruang angkasa membuat indung telurnya menjadi kurang berfungsi. Ini yang terakhir dan paling terakhir ya, dampak hidup di ruang angkasa ke tubuh astronot saat sampai di bumi. Hidup di luar angkasa pastinya berbeda dengan di bumi, dan hidup di luar angkasa berdampak dramatis bagi tubuh astronot, seperti otot dan tulang yang lemah ketika balik lagi ke bumi. Dr. Christina Rothe dan tim penulis dalam buku Knowledge Encyclopedia Human Body menjelaskan bahwa kondisi di luar angkasa membuat tubuh manusia dihadapkan pada tantangan yang sangat berbeda dengan kehidupan di bumi. Gravitasi di pesawat ruang angkasa yang mengorbit bumi lebih kecil dibandingkan dengan tarikan di bumi. Gaya mikrogravitasi ini membuat astronot melayang di luar angkasa seolah-olah tidak berbobot. Itu kata Rothe. Karena tubuh astronot tidak bekerja keras, para astronot berolahraga untuk menjaga otot dan tulang mereka tetap kuat. Tanpa fitness khusus, astronot akan kehilangan hingga 40% massa otot mereka dalam beberapa bulan. Ini setara dengan otot berusia 30 tahun yang memburuk hingga menyerupai otot berusia 80 tahun. Bahkan otot dan tulang astronot yang kembali ke bumi itu melemah. Rothe juga menambahkan, astronot yang kembali ke bumi memiliki otot yang melemah dan mungkin kesulitan untuk berjalan. Las ya, itu tadi pembahasan tentang astronot dan kehidupan di luar angkasa. Apakah kamu tertarik menjadi seorang astronot? Terima kasih yang udah nonton, klik like-nya jika kamu suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.